pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, para pelajar dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan saya, Minarni, guru SMA Negeri 4 Lubuk Linggau, dalam program acara kesayangan kita, Ayo Belajar di Silampari Televisi. Baik, selama beberapa waktu nanti kita akan belajar bersama pada pelajaran kimia di jenjang kelas SMA, kelas 11. Sebelumnya Ibu akan menyapa dulu kalian yang berada di rumah. Apa kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya, walaupun hari ini kalian harus belajar dari rumah. Sebelumnya kita mulai pelajaran, Ibu akan bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian melihat perubahan besi yang mula-mulanya normal menjadi berkarat? Atau pernahkah kalian melihat peristiwa yang ada di televisi baru-baru ini, yaitu peristiwa peledakan zat kimia yang berada di Lebanon? Setelah kalian amati lebih seksama, ternyata peristiwa perubahan besi menjadi berkarat itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan peristiwa peledakan zat kimia di Lebanon. Kedua contoh tadi berkaitan erat dengan pelajaran kimia, yaitu konsep laju reaksi. Pengetahuan tentang laju reaksi sangat diperlukan bagi dunia industri, karena dalam industri, dalam prosesnya untuk membutuhkan produk, itu menggunakan reaksi-reaksi kimia. Variabel waktu, tenaga, dan biaya dalam industri adalah sangat penting dan sangat berguna bagi mereka. Oleh sebab itu, diperlukan konsep laju reaksi yang cepat dan terkendali sehingga menguntungkan bagi mereka, para pelaku industri. Pada sesi ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor pengaruh laju reaksi dan apa itu tentang laju reaksi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita dapatkan pada pelajaran ini secara kognitif, yang pertama adalah mengetahui tentang penjelasan teori tumbukan. Yang kedua, mampu menganalisa faktor-faktor mempengaruhi laju reaksi. Untuk dari segi keterampilan, kompetensi dasarnya adalah mampu menyajikan tentang teori tumbukan. Yang kedua adalah mampu merancang, kemudian melakukan dan menyajikan dan memberi kesimpulan pada uji coba faktor-faktor yang pengaruhi laju reaksi. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke penjelasan berikut ini. Baik anak-anakku, dari tadi kita berbicara tentang laju reaksi. Apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi adalah besaran yang menunjukkan cepat atau lambatnya suatu reaksi berlangsung, sehingga terbentuknya produk. Besaran yang menunjukkan kecepatan laju reaksi ini adalah perubahan konsentrasi per satuan waktu sampai terbentuk produk atau zat baru. 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adanya luas permukaan bidang sentuh. Yang kedua itu adalah konsentrasi. Yang ketiga adalah suhu. Yang empat katalis. Baik, kalian penasaran? Kita akan kupas pembahasannya satu persatu melalui uji percobaan. Untuk uji percobaan, kita akan dibantu oleh teman kalian yang cantik sebelah kanan Ibu. Itu adalah Naswa Salfa, siswi dari kelas 10 SMA Negeri 2 Lubuk Linggau. Halo Kakak Naswa. Kemudian yang kedua dengan Kak Maraga, siswa dari SMA Negeri 4 Lubuk Linggau. Ayo Kak Raga. Halo. Itulah teman-teman yang akan membantu Ibu dalam praktek uji coba tentang faktor-faktor pengaruh laju reaksi. Baik. Kita mulai saja praktek hari ini tentang faktor pengaruh dari luas permukaan bidang sentuh terhadap laju reaksi. Silakan Kakak Naswa dan Kakak Raganya disiapkan peralatannya. Yang pertama kita siapkan dulu labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ukuran 125 ml. Kemudian kita masukkan air sebanyak 50 ml. Masukkan air sebanyak 50 ml.
Kemudian air yang kita masukkan tadi kita pindahkan ke dalam labu Erlenmeyer. Selanjutnya kita siapkan vitamin C. Kita menggunakan sini vitamin C berupa tablet dan berupa serbuk. Yang Atmaraga menggunakan bongkahan dari vitamin C-nya yang akan dibelah menjadi 2. Kemudian Naswa akan menggunakan serbuk. Silakan dimulai. Sambil dimasukkan nanti akan dihitung waktu yang diperlukan untuk melarutnya. Barengan sama tepung. Setelah kalian lihat terjadinya pelarutan, punya Raga sudah larut belum? Masih ada? Sedikit lagi. Masih sedikit lagi. Punya Naswa? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kalau sudah benar-benar larut, dihentikan waktunya. Oke, punya Naswa sudah. Punya Atmaraga belum? Masih? Sudah. Punya Naswa berapa waktu diperlukan? 36 detik. 36 detik. Kalau punya Raga? 43 detik. 43 detik. Kalau punya serbuk, yang serbuk vitaminnya itu 36 detik. Kalau yang berupa bongkahan? 43 detik. 43 detik. Ada yang ditanyakan, Raga? Ibu, mengapa yang serbuk lebih cepat melarut dibandingkan dengan yang bongkahan? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Teman-teman di rumah ada yang bisa menjawab? Oke, pinter. Faktor pertama yang membedakan untuk mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan bidang sentuh sangat berperan penting dalam menentukan laju reaksi. Pada percobaan yang kita lakukan, kita menggunakan bentuk padatan dan bentuk serbuk. Semakin kecil bentuk zat, maka luas permukaan bidang sentuhnya akan semakin besar. Sehingga tumbukan antar atom penyusun itu akan lebih sering terjadi. Sering terjadinya tumbukan antar partikel penyusun itu akan menyebabkan reaksi berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan yang berupa bongkahan. Karena berupa bongkahan itu luas permukaannya akan lebih kecil, sehingga reaksi dengan zat lain itu akan lebih lambat. Paham itu? Oke, teman-teman di rumah paham ya? Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta tanpamu. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta tanpamu, apa jadinya aku? Anak-anakku, tadi sudah kita lakukan percobaan yang pertama tentang luas permukaan. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan kedua tentang pengaruh dari konsentrasi terhadap laju reaksi. Silakan Naswa dan Atmaraga dipersiapkan alatnya. Kita siapkan dulu larutan HCl-nya. Ada yang 20% di Atmaraga, di Naswa itu adalah 5%. Kemudian diambil sebanyak 50 ml. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kita ukur dulu 50 ml-nya. Silakan. Dengan volume yang sama, bentuk zat yang sama, tetapi mempunyai perbedaan pada konsentrasi. Sudah 10 ml kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Oke. Setelah dipindahkan ke dalam tabung reaksi, kita pakai hidrogen klorida yang sudah diencerkan, karena kalau yang pekat takutnya sudah masih berasap dan berbahaya. Oke, selesai kita pakai hidrogen klorida, kemudian sama-sama dilihatkan ke penonton sambil dimasukkan pita Mg-nya. Silakan sambil dengan waktu ya. Pita Mg, masukkan pita Mg-nya. Oke, dilihatkan.
Jari tangannya nutupin. Oke. Ini yang konsentrasinya HCl-nya adalah di Atmaraga adalah 20%, yang di Naswa itu adalah konsentrasi HCl 5%. Kalian lihat pita magnesiumnya bereaksi sampai hilang. Punya Atmaraga selesai? Sedikit lagi. Punya Naswa? Masih banyak. Oke. Selesai punya Atmaraga? Berapa waktu yang diperlukan Atmaraga? 44 detik. 44 detik. Itu yang diperlukan oleh konsentrasi tinggi. Silakan punya Naswa? Belum selesai. Ini adalah konsentrasi rendah. Konsentrasi rendah. Oke, berapa waktu yang diperlukan Naswa? 1 menit 2 detik. Sedangkan punya Atmaraga tadi? 44 detik. 44 detik. Beda sangat jauh. Silakan. Naswa, ada yang ingin ditanyakan? Mengapa ya Bu konsentrasi HCl 5% lebih lama dibandingkan Konsentrasi HCl 2%? 20%. Oke. Teman-teman, itu pertanyaan dari Naswa, bahwasanya kenapa sih yang dimiliki Naswa dengan konsentrasi 5% itu mempunyai waktu yang lebih lama dibandingkan dengan yang Atmaraga dengan konsentrasi yang lebih tinggi itu lebih cepat. Ayo, ada yang bisa menjawab? Baik, ternyata pengaruh dari laju reaksi yang kedua adalah konsentrasi. Sekarang kita mempunyai ada larutan yang lebih tinggi, pekat, ada yang lebih encer. Ternyata di larutan yang pekat itu atau lebih tinggi, zat terlarutnya lebih banyak dibandingkan yang encer. Zat terlarut yang banyak akan menyebabkan komposisi dari zat penyusunnya akan lebih rapat, susunannya lebih rapat, sehingga kalau lebih rapat, tumbukan antar atomnya akan lebih sering. Tumbukan antar atomnya lebih sering dan akan menyebabkan lebih banyak terjadinya reaksi kimia, sehingga akan mempercepat laju reaksi. Berbeda dengan punya Naswa tadi yang berupa konsentrasi rendah, biasanya konsentrasi rendah itu zat terlarutnya lebih sedikit. Zat terlarut lebih sedikit akan menyebabkan komposisi dalam zat penyusunnya itu lebih renggang. Kalau lebih renggang, otomatis untuk saling bertumburan itu lebih sedikit, sehingga waktu yang diperlukan akan lebih banyak. Paham sedikit? Paham. Selanjutnya kita akan masuki ke percobaan ketiga. Anak-anakku, kita lanjutkan lagi praktek kita yang ketiga. Sebelumnya, Ibu akan memberikan keterangan sedikit bahwasanya tadi kita sudah melakukan 2 percobaan yang menunjukkan bahwasanya teori tumbukan itu memang benar-benar berlangsung. Teori tumbukan menyatakan bahwasanya suatu reaksi kimia berlangsung akibat dari tumbukan antar partikel penyusun pereaksi dengan arah yang tepat dan energi yang cukup. Oke, kita lanjut dengan praktikum yang ketiga, itu pengaruh dari suhu terhadap laju reaksi. Pertama-tama kita siapkan dulu beker gelasnya, kemudian kita masukkan air sebanyak 30 ml. 30 ml kita akan ukur suhunya. Sementara kita pakai yang Naswa dulu, menggunakan suhu ruangan. Silakan Naswa, berapa suhu ruangannya kita ukur, sembari Atmaraga memanaskan air yang diperlukan. 30 derajat Celcius, itu suhu yang diperlukan pada suhu ruangan. Selanjutnya, silakan diletakkan, kemudian kita ukur suhu Atmaraga, silakan dimatikan apinya. Atmaraga diukur suhunya diukur, berapa suhu yang diperlukan setelah di pemanasan. Berapa Atma? 65 derajat. Kita hanya menggunakan suhu 65 derajat. Kemudian kita turunkan. Kemudian kita tambahkan pada zat tersebut adalah garam sebanyak setengah sendok teh. Setengah sendok teh. Kemudian kita masukkan, hitung waktunya, silakan sambil diaduk. Sampai dia akan melarut.
Atmaraga menggunakan suhu yang lebih tinggi yaitu 65 derajat Celcius, sedangkan Naswa menggunakan suhu ruangan. Kita lihat waktu yang diperlukan sampai dengan garam tersebut larut sambil sama-sama diaduk. Jadi yang membuat variabel bebasnya adalah temperatur, sedangkan suhu variabel bebasnya, variabel tetapnya adalah volume zat tersebut dan bentuk zat yang ditambahkan. Atmaraga sudah mulai melarut. Oke. Berapa waktunya Atmaraga? 45 detik. 45 detik. Naswa masih? Ya. Kita teruskan, semangat Naswa. Oke. Ini praktek bisa dilakukan anak-anak ketika di rumah dengan menggunakan air gula. Oke. Ini kita menggunakan air garam. Selesai Naswa? Berapa waktunya Naswa? 1 menit 20 detik. 1 menit 20 detik. Jadi perbedaannya. Oke, ada pertanyaan? Raga? Mengapa ya Bu, suhu yang lebih tinggi memerlukan waktu yang lebih cepat untuk melarutkan garam? Oke, pertanyaan yang bagus teman-teman. Atmaraga menanyakan, kenapa sih kalau suhunya lebih tinggi, maka pelarutannya lebih cepat dibandingkan dengan suhu ruangan. Pada umumnya, reaksi akan berlangsung lebih cepat kalau suhu tersebut dinaikkan. Dikarenakan, pada suhu dinaikkan, energi kinetiknya akan naik lebih tinggi, sehingga partikel-partikel penyusun zat tersebut akan bergerak lebih aktif, lebih cepat, sehingga mudah terjadinya tumbukan atau tabrakan antar molekul penyusunnya. Semakin cepat mereka bergerak, maka semakin banyak reaksi yang berlangsung dan laju reaksi juga akan semakin cepat. Di mana dikatakan laju reaksi berbanding terbalik dengan waktu. Sehingga kalau suhunya dinaikkan, maka laju reaksi lebih besar dibandingkan dengan yang Naswa tadi. Dengan suhu ruangan, maka partikel penyusunnya bergerak pasif, menyebabkan dia lambat untuk melakukan reaksi. Sekarang pengaruh yang keempat adalah katalis. Katalis adalah zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi pada tiap-tiap tahap reaksinya sampai terbentuk produk. Untuk penggunaan katalis dalam kehidupan sehari-hari, pernah kita dengar adalah penggunaan katalis dari maltase dalam penguraian makanan. Maltase diperlukan untuk menguraikan maltosa menjadi glukosa-glukosa. Kemudian yang kedua, pada proses penguraian hidrogen peroksida menjadi gas hidrogen dan gas oksigen itu memerlukan waktu yang sangat lama. Dengan adanya katalis kalium permanganat, diharapkan penguraiannya akan lebih cepat. Itulah fungsi dari katalis. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran hari ini kita akan mengambil dulu kesimpulan. Yang pertama, silakan Naswa untuk mengambil kesimpulannya. Semakin kecil bentuk benda, maka semakin luas permukaan bersentuhan sehingga semakin cepat waktu yang diperlukan untuk bereaksi dan semakin cepat laju reaksi. Dan yang kedua, semakin tinggi konsentrasi, semakin cepat waktu yang diperlukan untuk bereaksi dan semakin cepat laju reaksi. Oke, yang ketiga silakan Atmaraga. Yang ketiga, semakin tinggi suhu, semakin cepat waktu yang diperlukan untuk bereaksi dan semakin besar laju reaksi. Yang keempat, penambahan katalis dapat memperbesar laju reaksi. Itulah tadi kesimpulan hari ini anak-anakku. Bagaimana anak-anakku? Kalian bisa memahami pelajaran kimia tentang hari ini? Ternyata belajar kimia itu gampang ya kalau kita memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Tanpa terasa, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Minarni, mohon undur diri. Namun tetap kalian tonton acara kita yaitu Ayo Belajar di Silempari TV. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.